Saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah atau judulnya masuk ke dalam perhentiannya. Saudara, kita buka di Ibrani 4 ayat 10 sampai 16. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian saudara firman Tuhan, kita boleh dengar. Saudara, latar belakang daripada ayat yang baru kita baca ini, saudara ya, ini adalah cerita tentang peringatan Tuhan supaya kita jangan mencontoh generasi pertama dari bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang memberontak melawan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, saudara. Sehingga Tuhan sampai bersumpah mereka tidak akan masuk ke dalam perhentiannya, saudara. Ya, kita lihat, bisa baca di Ibrani 3 ayat 10 sampai 11. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Saudara, generasi pertama dari bangsa Israel ini yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, saudara, itu mereka itu, saudara ya, berjalan, mereka melihat mujizat yang besar, saudara, ya, Laut Merah terbelah, saudara. Mereka berjalan terus, mereka melihat hal-hal yang ajaib. Mereka mendapatkan mana, burung puyuh, saudara. Bahkan mereka itu, saudara ya, melihat tiang awan, tiang api secara nyata, saudara ya. Mereka bisa lihat langsung. Dan tiang awan, tiang api itu bukannya kecil, saudara. Itu besar sekali karena itu jutaan orang yang keluar dari tanah Mesir, ya, saudara. Mereka bisa lihat langsung. Seharusnya hal-hal itu membuat mereka takut akan Tuhan, tetapi mereka tuh tetap aja bersungut-sungut ya, tetap menyakiti hati Tuhan dan memberontak terus, saudara. Sampai Tuhan murka, saudara ya, dan bersumpah ya. Ini kalau Tuhan juga bisa bersumpah ya, saudara, untuk waktu Abraham ya. Ini bersumpah dalam murka, saudara. Mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Hari perhentian yang dimaksud Tuhan itu, saudara, itu adalah masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang semula dijanjikan oleh kepada Tuhan, ya, kepada Abraham ya, dari Tuhan kepada Abraham, yang akhirnya, saudara, itu digenapi pada zaman Yosua, saudara. Saudara, di tanah Mesir itu mereka hidup sebagai budak, saudara ya. Mereka nggak punya tanah, saudara. Dan ketika Tuhan pindahkan mereka, begitu besar, saudara, kasihnya Tuhan kepada mereka, saudara ya. Mereka diberikan tanah, saudara. Diberikan suatu, bukan hanya tanah yang biasa, tapi tanah yang baik, negeri yang baik, yang dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madu, saudara. Ya. Kita bisa baca di Keluaran 3 ayat 8, saudara. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Saudara, dituntun mereka, saudara, keluar dari tanah Mesir ke suatu tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu suatu tanah yang subur, artinya, saudara. Dan luas, bukan yang sempit ya, luas, saudara. Cukup untuk bangsa Israel berdiam di sana. Nah, kita lihat lagi ditambahkan di Ulangan 8, saudara, ayat 9-10. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengelung besi dan gunungnya yang kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu, saudara. Jadi Tuhan, saudara, Tuhan itu memberikan mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang subur, yang luas, sehingga memberikan jaminan kepada mereka, mereka makan roti nanti nggak usah berhemat lagi, tidak akan kekurangan apa-apa, makan sampai kenyang, saudara. Nah, sebelumnya di Ulangan 8 ini, ayat sebelumnya, waktu mereka jalan itu, saudara ya, mereka itu makan serba sedikit dikatakan ya. Jadi prihatin hidupnya. Tetapi Tuhan janjikan kalau kau masuk tanah perhentian ini, tanah perjanjian, engkau nggak usah berhemat lagi. Makan dengan kenyang, seperti itu ya. Tidak akan kekurangan apapun. Saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan ke padang gurun atau ke tanah perjanjian itu lewat padang gurun, saudara. Tapi sebelumnya mereka memang ke Gunung Sinai dulu, ya, atau Gunung Horeb, untuk menerima 10 perintah Allah. Juga di situ diajarkan untuk mendirikan tabernakel, saudara ya. Sampai akhirnya mereka berjalan sampai ke Kades Barnea, yang itu ada daerah sebenarnya perbatasan atau sebenarnya sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, tanah perhentian. Nah, saya baca-baca, saudara ya, sebenarnya kalau dari tanah Mesir sebenarnya kalau sampai ke Kades Barnea itu sekalipun cuma 11 hari perjalanan, saudara. Tetapi karena mereka harus menerima 10 perintah Allah, ya, mereka diajarkan tentang tabernakel, diajarkan takut akan Tuhan, ya. Mereka sampai situ kira-kira 13 bulan, saudara, sampai di situ akhirnya. Nah, generasi pertama dari bangsa Israel, saudara, sebenarnya bisa langsung masuk ke tanah perjanjian, saudara. Jadi kalau mereka bisa langsung, udah beres, saudara. Mereka akan segera menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tapi karena mereka tidak percaya, selalu sesat hati dan memberontak, akhirnya Tuhan putar 40 tahun. Saudara pasti tahu ya ceritanya. Dia kirim 12 pengintai. 10 kembali dengan laporan yang tidak benar. 2 kembali dengan laporan yang membangkitkan. Yaitu Yosua dan Kaleb, saudara. Tuhan begitu murka, dia bilang, udah, kamu pergi ke sana mengintai 40 hari, saya gandakan semua jadi 40 tahun, kamu akan berputar-putar. Dan mereka nggak bisa masuk, saudara. Nah, buat kita, saudara, kita yang hidup dalam perjanjian baru, saudara ya, tempat perhentian itu sudah tersedia. Tuhan mau kasih langsung segera buat kita, saudara. Dan itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Dan saudara, dulu kita juga sama seperti bangsa Israel, menjadi budak dosa, saudara. Tapi kita mengucap syukur pada Tuhan. Dia selamatkan kita, dia ampuni dosa kita, dan dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Itu luar biasa, saudara. Dan kita baca di Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, saudara. Jadi dikatakan, saudara, siapa yang telah masuk ke dalam perhentiannya, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya. Ya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara, sebelum kita menerima Kristus, ya, kita belum percaya, kita tuh diajarkan oleh dunia, mungkin juga orang tua kita, teman-teman sekeliling kita, kalau kita menginginkan sesuatu, kepintaran, keberhasilan, kemakmuran, dalam bentuk apapun juga ya, juga yang kita pakai, mau rumah, mau mobil, bahkan untuk masuk surga sekalipun, saudara, kita diajarkan kita harus bekerja, berusaha, saudara, untuk mendapatkan itu. Itu diajarkan.
Jadi semua dengan usaha sendiri masuk. Ya tadi saya bilang masuk surga aja harus dengan usaha kita. Ya. Tapi firman yang baru kita baca mengajarkan sebaliknya. Barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, kita sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan. Artinya kita harus berhenti menggunakan kekuatan kita, saudara, kemampuan kita, dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih untuk bekerja untuk kita. Saudara, dikatakan juga dalam ayat tadi, saudara, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, saudara. Itu merefer di Kejadian 2 ayat 2. Ketika Tuhan penciptaan, dia berhenti pada hari ke-7, saudara. Ya. Saudara, ketika Tuhan berhenti dari pekerjaannya, saudara, itu artinya apa? Dia sudah selesai dengan penciptaan. Semuanya selesai. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau diciptakan lagi. Karena sudah sempurna, sudah. Nggak perlu lagi. Kalau udah sempurna itu memang nggak perlu tambahkan, saudara. Bayangkan. Dan itu, saudara, dia mau menyediakan buat kita, saudara. Dia ciptakan semuanya. Saudara, dia firman tadi kita baca, barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya. Maksudnya adalah kita berhenti dari segala usaha dan kekuatan kita, saudara ya. Dan tinggal menerima apa yang Tuhan sudah ciptakan, sediakan buat kita, saudara. Saudara, ada orang tua yang menantikan bayi, saudara ya. Dia itu pasti persiapkan bayi mau lahir. Semuanya. Bahkan dia udah mikir-mikir nanti sekolahnya di mana, saya akan nabung buat dia sekolah. Tuhan juga gitu, dia sangat mengasihi kita. Dia sediakan semuanya. Waktu itu ya, untuk kita sebenarnya. Makanya, siapa yang telah masuk ke dalam kita telah berhenti, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Semua sudah ciptakan buat kita, dan dia mau berikan buat kita semua. Dan kita lihat, saudara, di Roma 5 ayat 2a, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, buat kita orang yang hidup di perjanjian baru, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya, kita bisa masuk ke tempat perhentian itu, saudara, hanya dengan iman, saudara. Tidak ada jalan lain. Oleh dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saudara, oleh dia itu siapa? Oleh Yesus Kristus dikatakan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, saudara. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi orang percaya, kita sudah ada di dalam kasih karunia-Nya, kita sudah masuk ke dalam tempat perhentiannya, saudara. Kita harus berhenti memang, saudara, dari pekerjaan usaha kita dan benar-benar mengandalkan anugerah Tuhan lewat kepercayaan sepenuhnya akan Tuhan dan janji-janjinya, saudara. Kita baca selanjutnya di Ibrani 4 ayat 11, saudara. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, dikatakan dalam ayat ini, mengapa penulis kitab Ibrani ini mengatakan, baiklah kita berusaha masuk. Di terjemahan lain itu dikatakan, bergegaslah untuk masuk. Kita sudah masuk, saudara, tapi dikatakan, baiklah kita berusaha masuk, atau bergegas untuk masuk. Saudara, di awal-awal kekristenan kita ya, kita sering mendengar kesaksian dari hamba Tuhan ya, bagaimana hidupnya mengalami hal yang luar biasa. Ya, kita bisa berpikir, saudara, wah, enak ya, dia sudah sampai itu tanah perjanjian, gitu ya. Terus enak ya, hidup dalam berkat-berkatnya. Karena kurang pengetahuan dan pengertian akan firman, dan kita juga nggak sungguh-sungguh cari, saudara. Orang Kristen atau kita hanya bisa mengharapkan atau memimpikannya supaya kita bisa masuk ke tempat perhentiannya itu. Tanpa menyadari betul bahwa anugerah itu sudah disediakan buat kita dan kita bisa masuk sebenarnya. Nah, karena kita nggak kurang pengetahuan akan pengertian firman Tuhan, jadi seolah-olah kita belum ada di sana. Makanya penulis Ibrani bilang, berusahalah untuk masuk, bergegaslah untuk masuk.
Atau kita sudah berusaha percaya juga, kita sudah ngalamin juga, saudara, anugerahnya ya. Tetapi sepertinya belum full, belum komplit gitu, saudara. Saudara, kita percaya kita ada di zaman sudah sangat dekat dengan kedatangannya, saudara. Kita merasakan sendiri dunia ini makin gelap, ketidakpastian ekonomi, segala kejahatan meningkat ya. Orang makin jahat, saudara, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu di mana-mana di seluruh dunia, saudara. Semuanya itu terjadi karena iblis, penguasa dunia ini, dia bekerja ekstra sekarang ini, karena dia tahu masanya itu sudah mendekat. Umurnya sudah, maksudnya hari-harinya itu akan segera berakhir, saudara. Nah, sebab itu Tuhan lewat kitab Ibrani ini, dia mengajarkan kepada umatnya, ayo bergegas masuk. Ya, dia tidak ingin umatnya mengalami seperti apa yang dialami oleh generasi pertama dari bangsa Israel tadi. Mereka nggak bisa masuk karena ketidakpercayaan, saudara. Nah, saudara, alangkah baiknya ketika orang baru percaya, dia benar-benar diajarkan oleh gereja dan mendapatkan pengajaran tentang anugerah yang benar, sehingga segera masuk dan tidak bingung, tidak keluar atau tidak mengerti. Karena di luar sana yang ada hanya iblis dan penderitaan, sudah. Itu hidupnya akan susah seperti itu ya. Tapi Tuhan mau melindungi, ayo masuk gitu. Supaya bisa mengalami anugerahnya. Nah, kita akan lihat 5 hal bagaimana secara detail bisa mengalami tempat perjanjian itu, saudara. Tuhan mau pastikan kita ada di dalam itu dan tetap tinggal di dalam tempat perjanjian. Yang pertama, saudara, percaya dan mengandalkan firman Tuhan. Ada di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, saudara. Dikatakan di sini firman Tuhan apa? Hidup dan kuat. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma tulisan belaka, saudara, yang kita baca ya, bukan cuma tulisan-tulisan aja. Dikatakan kita harus percaya firman Tuhan yang hidup dan kuat, yang powerful, yang berkuasa, saudara. Tuhan mau kita mengerti, menyadari betul bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat. Bagaimana dapat hidup dan kuat, saudara? Itu terjadi kalau Roh Kudus ambil alih, campur tangan situ. Roh Kudus sama firman Tuhan nggak boleh dipisahkan, saudara. Ada banyak orang mungkin menghafal ribuan ayat ya, dia tahu. Tetapi kalau cuma huruf-huruf mati, itu nggak ada kuasanya sama sekali, saudara. Makanya Tuhan bilang, firman Allah itu hidup dan kuat. Jadi kita mesti jangan puas dengan cuman wah saya sudah baca, saya sudah hafal. Tapi kita harus mengalami firman Tuhan yang hidup dan kuat. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah firman Tuhan, saudara, yang hidup dan kuat itu seperti itu. Disuruh kemana, dia akan berhasil. Nggak pernah sia-sia. Dan akan berhasil, saudara. Itu luar biasa, saudara. Jadi bukan sembarangan kita mengucapkan firman, terus nggak ada terjadi apa-apa. Firman Tuhan yang hidup dan kuat itu pasti berhasil, saudara. Ya. Dikatakan juga bahwa firman Tuhan itu memisahkan jiwa dan roh. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, saudara. Saudara, kita tahu bahwa jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, emosi, saudara, dan kehendak, saudara. Ya, seringkali kita bisa menjadi bingung. Ini roh mana, jiwa mana? Ini kehendaknya Tuhan atau kehendak saya nih, saudara? Gitu ya. Ini yang dari daging atau dari roh, gitu. Tetapi, saudara, saya mau katakan, firman Tuhan itu adalah satu-satunya di alam semesta ini yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Jadi, saudara, hanya yang dari surga dapat membuat itu jelas. Kalau Tuhan berbicara pada kita, itu dengan tajam kita bisa tahu ini dari Tuhan. Karena firman Tuhan ya, dia bicara lewat firman-Nya, tahu langsung. Dan tidak ada di dunia ini yang sanggup memisahkan jiwa dan roh kecuali firman Allah. Saudara, marilah kita janganlah mengandalkan manusia karena tidak mungkin, saudara, kita bisa, saudara.
Tapi hanya dengan percaya dan mengandalkan firman dan rohnya, saudara, kita bisa masuk ke tempat perhentian. Seperti itu ya. Jadi Tuhan nggak mau setengah-setengah. Ayo, terus kita maju masuk ke dalam firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, saudara. Yang kedua, saudara, kita mau terbuka di hadapannya. Kita buka di Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Saudara, tahukah, saudara, Tuhan melihat kita lagi apa, ya, lagi di mana, sedang melakukan apa, Dia tahu, saudara. Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati, semuanya nggak ada yang tersembunyi, saudara. Ya, Dia tahu, saudara. Kita mengandalkan firman Tuhan atau enggak, Dia tahu. Dia tahu ketika ada situasi persoalan datang, saudara, pikiran kita yang jalan dulu, ya, minta tolong si A, si B, atau buat rencana ini itu, atau segera mencari firman. Nggak ada yang tersembunyi, saudara. Dia tahu, saudara. Atau ketika lagi beribadah muji Tuhan, saudara, hati pikiran kita tertuju pada Dia, atau pikiran kita nih habis kebaktian, saya mau makan apa, ya, atau khotbahnya cepetan dong, seperti itu ya. Dia tahu, saudara, nggak bisa dibohongin, nggak bisa sembunyi, apapun terbuka, saudara, di hadapan Tuhan. Saudara, ada firman mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita datang berdoa, saudara, Tuhan tahu, pikiran hati kita itu kalau nggak tenang, warawiri seperti itu ya, saudara, kemana-mana, Tuhan tahu. Makanya Dia kasih firman itu supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa tertuju sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Pastor Doni kemarin menyampaikan di doa Jumat, saudara, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ya, Tuhan sendiri akan membiarkan ditemui, saudara. Karena nggak mungkin manusia itu sebenarnya bisa mendapatkan Allah, saudara. Tapi itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh, ya, datang berdoa bukan dengan kemana-mana, saudara. Tuhan mau ditemui kalau kita benar-benar fokus 100%. Jadi semuanya di hadapan Tuhan itu terbuka. Nggak perlu lagi kita pura-pura atau menyembunyikan sesuatu. Curahkan apa isi hati kita, apa yang menjadi concern kita, kita berperkara kepada Tuhan. Apapun, kita curhat ya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam, saudara, Tuhan ya, selalu ada jalan keluar, dan anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Ada amin, saudara? Itulah Tuhan kita, saudara, luar biasa. Yang ketiga, percaya Tuhan sanggup, saudara. Kita buka di Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, saudara. Saudara, Tuhan Yesus dikatakan telah melintasi semua langit, saudara. Nah, imam sebagai imam besar ya. Kalau dulu di imam besar di Perjanjian Lama, itu hanya terbatas pada ruang Maha Kudus dalam pelayanannya ya. Itu pun setahun sekali, sangat terbatas, saudara. Tetapi Tuhan Yesus kita menjadi imam besar. Dia melintasi segala langit, menjadi tak terbatas. Tuhan Yesus waktu melayani di muka bumi, ya terbatas, saudara. Dia bisa menyembuhkan di sini, tapi di tempat lain nggak ada, saudara. Sangat terbatas, gitu, saudara. Ya, dia tidak bisa di mana-mana. Tetapi Tuhan sudah melintasi semua langit. Artinya apa? Dia tak terbatas, ya. Nah, untuk menerangkan lebih lanjut, kita buka di Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, saudara. Itu artinya apa? Dia melintasi semua itu untuk memenuhkan apa saja. Yang kosong dia isi, ya. Yang nggak punya pengharapan dikasih pengharapan, yang mati dia hidupkan, yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Dia memenuhkan apa saja. Dan kalau dia memenuhkan, dia pasti kasih yang baik dan mulia, saudara. Semuanya dalam kondisi yang tak terbatas lagi, saudara. Dan itu disediakan buat kita. Jadi sesuatu yang baik dan mulia, dia penuhin semua, saudara. Ya, kita lihat di Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar ya, untuk hal-hal yang baik
yang akan datang, saudara. Ini maksudnya memenuhkan hal yang baik. Ia telah mengatasikan yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, saudara. Jadi itu, jadi saudara, dia datang memang untuk memenuhkan segala yang baik yang disediakan buat kita semua. Dan di Ibrani 4:14 tadi juga menyatakan bahwa kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu seperti di Roma 10 ayat 10, saudara. Karena dengan hati percaya dibenarkan dan mulut mengaku diselamatkan, saudara. Perlu memang kita perkatakan. Kalau kita percaya, kita perlu perkatakan, saudara. Ya. Jadi hidup itu kalau di Amsal 18 ayat 21, hidup itu dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Jadi itulah, saudara. Kita percaya Tuhan memenuhkan segala sesuatu. Apa yang saya kurang, apa yang saya kosong, kita perlu ucapkan. Dan itu terjadi, saudara. Itu yang ketiga, saudara ya. Yang keempat, Tuhan mau memulihkan kita dan selalu mau memulihkan kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, saudara. Saudara, dikatakan sini imam besar, ya, Tuhan Yesus adalah imam besar kita, saudara. Karena dialah kita bisa diperdamaikan dengan Allah dan menerima pengampunan dan hubungan kita dipulihkan. Saudara, pencobaan itu bisa datang ya, saudara, dengan dari daging atau karena panah berapi yang dilemparkan si iblis, kita bisa jatuh. Dan kalau ada orang yang jatuh dalam pencobaan, saudara, mereka cenderung apa, saudara? Menjauh dari Tuhan. Saya nggak layak buat Tuhan. Seperti itu ya. Jadi cenderung untuk menjauhi Tuhan. Ketika orang jatuh dalam dosa, saudara, atau jatuh dalam pencobaan, harusnya cepat-cepat atau sadar masuk ke dalam pengampunan ya, minta pengampunan supaya masuk ke dalam tempat perhentiannya. Kalau enggak, makin parah, saudara. Di rumah makan aja sering kita dengar ya, kalau kita order makanan, mbak, jangan pakai lama ya, seperti itu. Tapi kalau dosa malah orang pengen berlama-lama, saudara, ya, untuk datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan tuh tahu ya, di luar kasih karunia itu hanya iblis dan penderitaan, saudara. Jadi kita kalau jatuh, ayo cepat masuk gitu loh, supaya kamu terlindung gitu loh. Ya kalau kita dosa, ya kita minta ampun, saudara, dan dia akan memulihkan kita. Dan saudara, seperti apa namanya? Tadi kita baca, saudara ya, dia tahu dia itu dicobai juga Tuhan Yesus. Ya. Kita bisa baca di Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara. Tuhan Yesus tuh dicobai sama seperti kita, sama, saudara. Dia tahu. Dan hanya orang yang tahu, yang mengalami, yang bisa menolong, saudara. Saya maksudnya biasa rakit komputer, saya tahu lah, saudara ya. Kalau ada orang minta tolong saya tahu bagaimana saya handle-nya. Tuhan juga tahu, kamu tuh susahnya apa, pencobaannya seperti apa, dia tahu, dan dia pengen menolong, saudara. Ya, memberikan solusi, saudara, seperti itu. Itulah apa namanya, Tuhan kita ya, saudara. Dia selalu rindu memulihkan kita ya, seperti itu. Dan saudara, yang terakhir ya, yang kelima menjadi berani, saudara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, saudara. Ya, saudara, ayat yang baru kita baca ini sebenarnya akibat dari kalau kita melakukan dan mengalami poin 1-4 tadi, saudara ya. Kita percaya, kita mengandalkan firman Tuhan yang hidup dan kuat. Kita mau terbuka sama Tuhan. Kita percaya Tuhan memenuhkan segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita, dan dia selalu memulihkan kita ya. Kita akan menjadi berani dan yakin kalau datang sama Tuhan ya, kita mengabdi Tuhan, kita pasti menerima rahmat dan pertolongan, saudara. Ya.
Jadi kita mengucap syukur, kita ada sebagai umat Tuhan yang ada di perjanjian baru ini, setiap saat sudah bisa datang kepada Tuhan. Setiap saat, saudara. Nggak kayak dulu, saudara. Cuma setahun sekali tuh imam besar lagi ya. Kita sekarang bisa punya akses langsung ke hadapan Tuhan. Kita bisa, ya sudah. Kalau udah masuk ke dalam Tuhan kan tenang. Kita bisa cerita apapun, feel secure. Nggak ada lagi kita takutkan, nggak ada lagi apapun yang kita khawatirkan. Aman, saudara. Aman, damai, sejahtera di situ, saudara. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Itulah yang Tuhan mau. Ayo cepat-cepat. Ya. Kalau buat orang yang mungkin baru jadi Kristen, belum lama jadi orang Kristen, ayo belajar tentang anugerah ini, bergegas masuk, ya. Jangan sampai babak belur, ya, karena di luar sana sekali lagi, saudara, itu hanya ada iblis yang akan menimbulkan penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Ayo segera masuk orang Kristen siapapun, gitu, supaya jangan kena itu. Dan Tuhan mau melimpahkan kasih-Nya buat kita semua. Saudara, sebagai konklusinya, saudara, Tuhan nggak mau kita seperti generasi pertama tadi dari umat Israel yang Tuhan tolak yang masuk dalam perhentian. Tuhan mau kita masuk, dan bukan masuk cuma sekedar, tapi tinggal tetap di situ, tidak keluar lagi, terus menerus ada di dalam tempat perhentian. Enak kan, saudara? Sebenarnya kita nggak pakai kekuatan kita, semua Tuhan ambil. Itu luar biasa, saudara. Itu hidup yang absolutely amazing good lah gitu ya, saudara. Yang saya nggak bisa katakan lagi. Karena semua sudah Tuhan provide everything buat kita. Dan Tuhan kerinduan adalah selalu mau bersama kita, saudara. Ya, seringkali sebenarnya Tuhan tuh kalau ada salah sedikit, wah Tuhan tuh jauh. Enggak. Tuhan mau selalu dekat, selalu mau bersekutu dengan kita. Itulah hati Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saudara tidak saya panjangkan lagi. Kiranya saudara bisa mendapat pengertian menjadi berkat.